Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda di hari ini. Dan tentu saja pemirsa, kita tahu di era digital saat ini, saat segalanya bergeser ke dunia teknologi dan juga media sosial, ada suatu sektor yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pertanian. Sektor yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan juga pangan bagi kita semua, namun minat generasi muda terhadap dunia pertanian tentunya semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Padahal masa depan pangan dan juga ketahanan ekonomi daerah ini justru berada di tangan mereka. Pada generasi milenial dan juga generasi Z dan inilah saatnya nantinya dongkrak petani Gen Z di Banten menjadi suatu gerakan untuk menumbuhkan kembali semangat anak muda dalam mengembangkan sektor pertanian dengan cara yang lebih modern, inovatif dan tentunya berdaya saing. Dan kami akan mengulas lebih jauh terkait dengan tema kita di hari ini tentang dongkrak petani Gen Z di Provinsi Banten. Sudah hadir membersamai saya di kantor DPW PKB Provinsi Banten ada Kang Lukman Nul Hakim SE selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang Lukman? Alhamdulillah. Wah, lebih fresh nih kayaknya nih. Bisa. Semangat ya. Alhamdulillah semangat. Sekarang lagi ngapain nih? Lagi padat-padat apa nih aktivitas di Komisi 2, Kang? Ya, hari ini kita menyelaraskan program-program yang dari pemerintah pusat untuk bisa terus memberikan satu hal yang baru, satu hal yang lebih baik lagi di masyarakat kita, khususnya di Komisi 2 tersebut. Kemarin sempat sibuk reses di berapa hari nih kalau nggak salah resesnya? Reses kita reses itu 8 hari kerja, ya kurang lebih 2 mingguan. Di Dapil Pandeglang ya? Di Dapil. Tepatnya di mana aja kemarin tuh? Kemarin kita banyak sih. Banyak Kemarin di Labuan, di Carita, terus di Mandalawangi, terus Kaduhejo, terus Banjar, terus ya 8 titik lah pokoknya. Wow, luar biasa. Ini gimana nih perasaannya ketemu dengan konstituen pada saat kemarin reses nih? Ya itu menjadi tanggung jawab kita untuk selalu hadir di di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang bisa menjadikan rujukan ataupun masukan-masukan kita juga. Banyak juga tadi menyinggung dari tema juga generasi-generasi muda ini yang ada keterkaitan tapi masih bingung karena mereka belum mempunyai wadah dan lain sebagainya. Ini juga yang perlu menjadi masukan kita bersama untuk menjadikan masyarakat atau Gen Z ini melek terhadap pertanian. Kalau misalnya dari beberapa aspirasi yang mungkin ditampung dari masyarakat kemarin, ada nggak misalnya terkait dengan pertanian sendiri, Kang? Ya tentu ada ya dari sisi pertanian dan lain sebagainya. Di sisi pertanian dan peternakan juga sama bahwa di sisi pertanian ini memang beda treatment terkait dengan Gen Z ini. Ya, mereka sudah mulai digitalisasi dan lain sebagainya, makanya pertanyaan-pertanyaannya yang memang ya mudah-mudahan ini menjadi masukan bahwa kayak misalnya mereka pengawasan bisa melalui pakai drone atau smart farm atau seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini dengan keterbatasan kemampuan daerah yang kita tahu bersama, kalau misalnya nanti kemampuan kita sudah meningkat, mungkin ini menjadi usulan-usulan yang baik. Karena generasi Gen Z itu bukan generasi yang kayak seperti dulu membabat hutan, terus dia mencangkul gitu dan lain sebagainya. Mereka lebih ke dia harus digital, dia dengan gimana caranya pertanian tetap berjalan tapi dengan cara yang santai gitu. Betul, mereka bisa memaksimalkan, bisa ya anak-anak sekarang sudah senang untuk digital ini bisa menjadi komoditas utama mereka ya. Makanya ketika kita masuk ke Gen Z untuk pertanian ya mereka harus bisa melihat atau mengkolaborasikan antara digital ini dengan kebutuhan di pertanian tersebut. Iya betul, karena memang kita harus update juga dengan kondisi teknologi saat ini memang semakin berkembang. Tentu saja juga inovasi-inovasi dalam hal pertanian juga harus terus ditingkatkan ya Kang Lukman ya. Terkait dengan sebelum kita bahas lebih jauh tema kita mendongkrak generasi Gen Z ini di Provinsi Banten, bagaimana kondisi pertanian di Provinsi Banten yang Kang Lukman lihat deh, terutama di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu dapil Anda nih?
Untuk pertanian kita masih baik, bahkan selalu cadangan kita masih menjadi 10 besar terbaik ya, masih di angka 8 kalau nggak salah. Betul. Jadi ini juga sangat apa namanya sangat baik, dan kita juga masih punya lahan-lahan kosong, Mbak, yang bisa dimaksimalkan. Dan masih banyak di daerah sana ya, selatan ya, kalau Banyak lahan di kosong ya. daerah selatan lahan-lahan kosong yang mungkin itu juga menjadi apa namanya jadi satu ketertarikan nantinya ke depannya apabila kita juga mempunyai program-program untuk Gen Z ini untuk bisa ikut terlibat dari sisi pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita maksimalkan secara regulasi dan lain sebagainya untuk bisa ayo anak-anak muda yang melek terhadap pertanian atau kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang memang mereka bidangnya di pertanian dan lain sebagainya untuk bisa memanfaatkan Betul. kelebihan apa namanya kelebihan tanah kita yang luas, perairan kita yang bagus. Ini bisa dimaksimalkan dengan baik harusnya seperti itu. Kalau potensi dari hasil pertanian sendiri di Kabupaten Pandeglang ini masih apa nih? Jagung masih nggak sih mendominasi? Oh, kita masih dari sektor ini ya, apa namanya, masih persawahan ya, gitu kan, masih di komoditas padi dan lain sebagainya. Nah, untuk komunitas-komunitas itu memang ketika saya juga sharing dengan masyarakat, Pak, saya pengen misalnya sambil inian, tapi ketika misalnya panen siapa nih yang bisa mengambil hasil panen kita. Nah, ini juga menjadi satu konsen kita bagaimana peran dari pemerintah ini bisa hadir. Kita selalu mengunjungi bulog-bulog untuk baik itu di Pandeglang, di Rangkas, di Serang. Jadi kita selalu menegaskan bahwa jangan sampai ada permasalahan, jangan sampai hasil panen petani ini jangan sampai nggak diambil dan lain sebagainya. Karena ini menjadi kado spesial buat petani-petani dengan adanya regulasi yang diberikan pemerintah. Kami berharap juga untuk kayak jagung, komoditas yang lainnya, ini ada satu satu paksaan bahwa jangan sampai ketika mereka panen itu dibeli dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Itu kenapa ini juga untuk memberikan rasa aman kepada petani-petani kita. Kalau udah capek nanam ternyata hasilnya tidak sesuai gitu kan. Betul. Banyak juga kita lihat di medsos ketika ada panen apa ternyata harganya tidak sesuai, ketika dijual dia anjlok. Biayanya tidak sebanding dengan biaya pengeluaran pada saat dia melakukan tanam dan lain sebagainya. Ini kan kasihan mereka. Apalagi Gen Z ini kan labil ya, kalau kita balik lagi ke Gen Z. Kalau ada kepastian terkait dengan itu, saya yakin Gen Z kita juga akan tertarik ya dengan kemampuan-kemampuan mereka yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita juga generasi kita gila ya, dia udah ngerti teknologi sampai kita ketinggalan dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita bisa memfasilitasi ini dan bisa memberikan magnet juga kepada Gen Z ini untuk bisa tertarik. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya sejauh apa sih Kang Lukman kalau misalnya mengatur dari sisi pertanian sendiri sejauh apa? Kalau sampai dengan detik ini kami masih melakukan pembinaan, kayak misalnya kita berkolaborasi dengan SMK-SMK yang berhubungan dengan pertanian dan lain sebagainya. Belum ada memang regulasi seutuhnya terkait dengan pertanian misalnya, ataupun misalnya kelompok-kelompok Gen Z ini diberikan bantuan dan lain sebagainya, masih belum kita. Termasuk kayak misalnya aspirasi dari kita juga belum menyentuh ke arah situ. Tapi mungkin ke depan itu menjadi satu rujukan atau satu usulan-usulan yang baik juga. Bahwa bukan hanya kelompok pertanian saja, tapi Gen Z ini harus seperti apa nih nanti ke depannya. Polarisasinya mau seperti apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kalau dari sisi ketertarikan tadi kan mungkin dibilang sama Kang Lukman, memang kalau Gen Z kan kadang-kadang labil, harus ada sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi pelecut untuk mereka mau akhirnya terjun sebagai seorang petani gitu kan. Sebenarnya ada nggak yang menjadi daya tarik sendiri bagi Gen Z untuk nantinya mereka bisa tertarik untuk menjadi petani-petani di Provinsi Banten nih Kang? Yang jelas kan ini Mbak, jadi kita memang agak minim ya untuk melakukan sosialisasi karena di dalam era sekarang, era penghematan dan lain sebagainya, forum-forum ini kan agak berkurang dan lain sebagainya. Saya berasumsi kalau misalnya
kita sering melakukan komunitas-komunitas ini, sharing dan lain sebagainya. Ada satu komunitas yang memang difasilitasi dan lain sebagainya, nggak menutup kemungkinan untuk hadirnya Gen Z ini yang memang akan concern di wilayah-wilayah pertanian khususnya. Iya. Baik, menurut Kang Lukman sebagai anggota Komisi 2 DPR Provinsi Banten, seberapa penting sih peran generasi Z ini dalam keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi Banten? Sangat penting, Mbak. Ya sekarang gini, banyak petani-petani yang punten ya, yang udah Senior lah ya. senior gitu kan. Kemudian siapa yang mau meneruskan ini? Iya. Ada satu pemikiran yang mungkin di masyarakat kita ini bahwa anak-anak petani ingin merubah kehidupannya dengan misalnya mereka bekerja di luar daerah kita, sedangkan di luar daerah juga dengan kemampuan, nggak semuanya sih, yang kemampuan dari sisi sekolahnya masih tingkatannya SMP, SMA. Kalau ke luar dia mau, ya punten ya, keberhasilan itu tidak bisa diukur dari tingkat atau ijazah, tapi mayoritas di era sekarang kan harus seperti itu. Terus kemudian kalau ada pemikiran-pemikiran seperti itu, lalu pertanian kita gimana? Siapa yang akan melanjutkan? Nah, kalau misalnya pola-pola pertanian yang lama, ya Gen Z kan agak cenderung agak kurang senang lah ya, gitu. Makanya ini gimana caranya pemerintah mengkolaborasikan ini sehingga generasi Gen Z juga mau terlibat di dalam sektor pertanian. Ada satu teknologi yang dilakukan oleh Gen Z ini yang bisa terus meningkatkan hasil-hasil pertanian ini kan sangat luar biasa. Jadi sangat penting sekali, Mbak, Gen Z ini untuk bisa kita libatkan. Karena ini adalah generasi-generasi penerus kita. Harus ada regenerasi yang dilakukan gitu kan, Kang Lukman. Termasuk tadi sempat dikatakan oleh Kang Lukman bahwa banyak petani-petani yang mungkin memang sudah senior gitu kan, tapi ini dari sisi generasi selanjutnya ini tidak tertarik. Nah, menurut Kang Lukman apa yang menjadi persoalan tadi itu? Ya, ini kan masalah pemikiran aja ya. Maksudnya ya makanya ini perlu ada satu ketertarik bagaimana menarik generasi-generasi muda ini untuk bahwa nggak malu kok jadi petani dan lain sebagainya. Penghasilannya bisa luar biasa kok, bisa melebihi dari orang-orang pekerja dan lain sebagainya kalau memang fokus. Tapi ini ketertarikan ini kan perlu ditopang juga karena generasi-generasi sekarang ini juga, yang saya bilang tadi, mereka sudah melek teknologi. Mereka ingin yang simpel-simpel saja, ingin kegiatannya juga tidak terhambat dengan pekerjaannya mereka. Nah, ini kan bagaimana ini bisa menjadi ketertarikan nanti ke depannya. Kita juga harus harus memberikan satu hal komunitas-komunitas ini bisa terjaga. Ya saya bilang tadi, kalau ada komunitas-komunitas ini yang konsen, lama-lama akan terbentuk sendirinya bahwa akan juga ada pemikiran bahwa petani itu luar biasa. Betul. Petani itu sangat penghasilannya juga maksimal dan lain sebagainya. Ini perlu ada dorongan dari kita juga, baik itu dari support regulasi maupun support juga pemikiran-pemikiran juga biar terbentuklah generasi Gen Z ini untuk concern di wilayah pertanian. Betul, karena memang petani itu dari profesi sangat luar biasa sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan gitu kan, yang ada di Provinsi Banten. Apa langkah konkret yang mungkin sudah dilakukan nih oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Komisi 2 untuk menarik minat Gen Z berkarir di bidang pertanian sejauh ini, Kang? Ya, sejauh ini kita Provinsi Banten juga Dinas Pertanian selalu bekerjasama ya dengan kelompok-kelompok yang baik itu KTNA dan lain sebagainya untuk selalu memberikan hasil-hasil pertanian ini. Pertanian ini sangat luas, Mbak. Iya. Ya kan, bukan hanya padi saja, banyak hal-hal lain juga yang bisa.
Makanya selalu mendukung upaya-upaya pemerintah ini, upaya-upaya dari kelompok-kelompok pertanian dan lain sebagainya untuk memberikan satu edukasi bahwa petani ini luar biasa. Pertanian ini masih banyak membutuhkan orang-orang. Yeah. Jangan malu untuk bertani karena penghasilannya juga sangat luar biasa. Saya sebelumnya tidak mengenal, maksudnya tidak banyak mengetahui. Begitu saya masuk di Komisi 2, wah ternyata iya ya penghasilannya sekian. Kalau kita mengkalkulasikan hasil pertanian, hasil tani ini sangat luar biasa. Bahkan ada kecenderungan juga kami juga yang di Komisi 2 untuk ya, ayo kita memberikan masukan ketika kegiatan-kegiatan kita di daerah. Jangan mengeluh tidak ada lapangan pekerjaan, sebenarnya lahan kita masih banyak untuk digarap. Ini bisa menjadi solusi tingkat pengangguran kita berkurang dan lain sebagainya. Tinggal kemauan ini harus kita support juga secara sistem dan regulasi yang ada di pemerintahan Banten. Ya itu juga mungkin disampaikan juga pada saat reses gitu. Betul. Ya, bertemu dengan para konstituen untuk bagaimana nanti menghidupkan pertanian di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang ya Kang ya. Betul. Kalau sejauh ini yang menjadi kendala sebenarnya apa sih Kang, kalau misalnya dari sisi pertanian sendiri untuk nantinya bisa menarik Gen Z tadi bisa terjun dalam sisi pertanian tadi? Ya belum ada ya, maksudnya satu regulasi kayak misalnya kita untuk bantuan-bantuan ini masih ke kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok yang sudah ada memang. Mungkin ini juga jadi masukan nanti ke depannya bagaimana bahwa bantuan-bantuan untuk pertanian yang memang kelompok Gen Z ini bisa juga diberikan, bisa juga dimaksimalkan, sehingga ya tadi bahwa jangan sampai ketika mereka sudah mau kita tidak support, akhirnya mereka cuma setengah hati. Dia tidak, ya udahlah, karena generasi Gen Z itu kan ya cenderung lebih labil tadi kan. Begitu mereka ya udah mereka sudah ini. Nah, ini bagaimana anak-anak yang sudah mulai konsen, anak-anak yang sudah mulai tertarik ini bisa didukung sama pemerintah Provinsi Banten khususnya. Kalau sejauh ini ada nggak sih Kang seperti misalnya program-program pelatihan ataupun juga program-program terkait dengan inovasi pertanian yang diberikan untuk masyarakat khususnya untuk generasi muda dalam sisi pertanian tadi sejauh ini? Kalau diskusi dan lain sebagainya 1-2 mungkin masih ada ya Mbak ya, baik itu di tingkatan sekolah dan lain sebagainya. Memang tinggal pengawalannya ini mau seperti apa, regulasi yang kedepannya mau seperti apa, Gen Z ini yang punya, atau yang memang yang bukan berasal dari keluarga mampu lah misalnya. Kan kita juga harus memberikan bagaimana caranya ini. Nah ini kan dengan ketersediaan tanah kita yang luas dan lain sebagainya yang dikelola pemerintah, kan ini kan harus ada satu regulasi. Ayo kalau petani Gen Z mau, pemerintah menyiapkan misalnya, ini kan yang belum ada di kita. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa berkolaborasi bahwa kita mensupport lah orang-orang atau generasi-generasi muda ini untuk terjun di pertanian seperti itu. Seperti tadi di awal saya juga sempat berbicara terkait dengan Gen Z tadi kan memang butuh pelecut gitu ya untuk bagaimana nantinya mereka tertarik dengan pertanian. Seperti kita tahu juga ada informasi yang saya dapatkan bahwa ada satu program magang petani milenial ini dengan pergi ke luar negeri ke Jepang ini yang dilakukan oleh petani-petani di Kabupaten Lebak. Ini sejauh apa kalau misalnya dari sisi anggaran yang mungkin untuk mendukung seperti program ini kan memang untuk menarik perhatian Gen Z tentunya juga program magang ini juga sangat bagus sekali gitu kan untuk terus dijalankan. Sejauh apa nih Kang? Kalau dari sisi anggaran, apakah juga ada dukungan anggaran untuk program magang yang diberikan kepada Gen Z tadi? Sejauh ini kami di Provinsi Banten belum ada ya usulan-usulan terkait dengan kayak semacam tadi. Memang harusnya ada ya, dalam arti perhatian pemerintah juga untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut. Karena kita tahu bersama Jepang sangat luar biasa untuk bisa merubah dari sistem pertanian yang lama menjadi modern seperti dari sisi-sisi alat pertanian yang alsintan dan lain sebagainya. Bahkan mereka bisa ya ada beberapa juga yang memang alat-alatnya sudah canggih dan lain sebagainya. Ini saya rasa kalau ada program-program seperti itu kita akan mensupport ya, karena ya tadi siapa yang akan meneruskan pertanian? Ya kan?
Kan pertanian ini tidak bisa berhenti di generasi yang hari ini saja. Iya, betul. Harus ada keberlangsungan, keberlanjutan dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita merubah kebiasaan kita makan nasi misalnya, Iya. atau kebiasaan kita makan jagung misalnya. Kan kebutuhan-kebutuhan ini akan sangat dibutuhkan terus-menerus. Di beberapa negara sudah mereka beralih, bahkan sudah mulai konsen juga di pertanian, karena pertanian ini sangat luar biasa gitu kan, kebutuhannya juga tidak berkurang dan tidak merusak secara alam dan lain sebagainya. Seperti itu, saya rasa perlu memang support juga kalau memang nantinya diperlukan hal-hal yang semacam tadi. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diusulkan ya Kang ya. Amin. Untuk mendukung bagaimana nantinya Gen Z tertarik untuk bisa terjun dalam dunia pertanian sendiri. Sejauh ini apakah menurut Kang Lukman sejauh mana penggunaan teknologi digital seperti smart farming ataupun juga agrotech ini sudah diterapkan Kang dalam program pertanian di Provinsi Banten? Ya, ada beberapa tempat yang memang sudah melakukan sudah mendigitalisasi pertaniannya, seperti misalnya penyebaran pupuk melalui drone dan lain sebagainya. Tapi memang belum semuanya kita bisa maksimal karena kemampuan kita juga yang belum bisa mensupport. Mungkin ada beberapa wilayah juga yang memang dari tingkatan DPR RI juga memberikan bantuan-bantuan yang luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat mempercepat, Mbak. Atau dapat hal yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari kabupaten, dari provinsi, bisa tersupport juga. Makanya ini perlu kolaborasi semua pihak, perlu konsen semua pihak juga. Saya yakin kalau misalnya semua pihak ini mau berkolaborasi, akan muncul generasi-generasi yang kita harapkan, misalnya generasi-generasi Gen Z ini yang memang concern di wilayah pertanian dan lain sebagainya, seperti itu sih. Oke. Sejauh ini tadi kan sempat dikatakan oleh Kang Lukman bahwa banyak sekali komoditas pertanian yang ada di Provinsi Banten. Menurut Kang Lukman, apa potensi komoditas unggulan di Provinsi Banten yang kira-kira paling cocok untuk nantinya dikembangkan oleh generasi muda ataupun Gen Z di Provinsi Banten, Kang? Ya, di samping padi, banyak juga ya pertanian seperti misalnya penghasil kelapa atau penghasil jagung, itu sangat dibutuhkan. Contoh misalnya bukan hanya jagung terkait dengan konsumsi kita semua, bahkan juga kan dibutuhkan untuk kayak misalnya pakan dan lain sebagainya, itu juga masih berpotensi untuk dimaksimalkan. Banyak, Mbak, luas lahan kosong kita juga yang belum terawat dengan baik, bisa dimaksimalkan. Kita bisa bahkan di 5 besar nantinya, karena kita masih antara 7 atau 8 dari tingkat kemampuan cadangan pangan kita. Ini saya rasa hal-hal itu bisa selain juga padi, tadi saya bilang ada kelapa, ada jagung, ada ubi-ubian. Talas Meneng ya, Iya. dari Kabupaten Pandeglang. Iya, talas beneng juga. Itu juga sangat luar biasa. Dari kopi juga kita sudah punya komoditas kopi kayak di Pandeglang juga seperti itu. Banyak hal yang sekiranya kita juga selalu mensupport, baik itu dari sisi bibitnya yang terbaik, yang seperti apa, bahkan dari Dinas Pertanian juga selalu melakukan upaya-upaya kolaborasi juga, upaya-upaya untuk mencari hasil yang pas, yang di wilayah ini yang pas, ini yang di wilayah ini, kita selalu melakukan koordinasi itu. Dan tadi yang terpenting adalah kolaborasi yang memang harus dilakukan oleh semua pihak ya. Baik. Bagaimana nantinya generasi Z ini bisa tertarik untuk mau terjun, karena memang potensi pertanian yang ada di Provinsi Banten ini sangat luar biasa, seperti itu ya Kang Lukman ya. Kang Lukman, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita bersama ya. Sebelum kita pamitan kepada pemirsa di rumah, mungkin ada closing statement khususnya para generasi Z ini yang ada di luar sana untuk motivasinya, silakan Kang. Ya, yang jelas bukan hanya di Indonesia hari ini Gen Z itu tertarik terhadap pertanian. Di beberapa negara banyak generasi muda atau Gen Z ini sudah fokus kepada pertanian. Kami berharap atau ada generasi-generasi yang mau konsen di wilayah pertanian. Kami dari Komisi 2 juga mengharapkan masukan-masukan bagaimana nanti ke depannya peran dari Komisi 2 ini untuk mendorong
Gen Z ini untuk bisa memaksimalkan dari sisi pertanian, dan akan ada komunitas-komunitas Gen Z ini yang banyak. Jadi kita juga di komisi juga perlu nantinya mencari generasi-generasi ini juga untuk memberikan masukan ke kita. Hal apa saja yang bisa kita berikan kepada mereka supaya pertanian kita ini bisa dipertahankan dari sisi pengamanannya dan kebutuhan-kebutuhan pangan kita sendiri. Seperti itu. Tentu saja untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depannya ya Kang Lukman ya. Dan pemirsa, terima kasih banyak Kang Lukman atas waktunya ya. Sukses terus dengan kegiatannya, aktivitasnya ya. Mudah-mudahan tetap semangat mengawal Gen Z untuk nantinya bisa terjun menjadi petani-petani yang luar biasa. Dan pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam kebersamaan kita, dan saksikan kami kembali dalam episode-episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.